Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan pembacaan firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Kita bersyukur dalam minggu-minggu yang telah kita lewati, kita sudah merenungkan buah roh. Kita mulai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian apalagi? Kesabaran, kemurahan, dan sekarang kebaikan. Minggu ini kita akan bicara tentang buah kebaikan. Ini masih dalam rangkaian pelajaran tentang bagaimana orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ingat, beberapa waktu lalu kita memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, hari di mana Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya dan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita orang percaya. Dan di dalam kehidupan kita harus ada ini yang sudah kita renungkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan hari ini kebaikan. Dan sebagai orang-orang percaya, ini identitas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Harus ada yang namanya buah kebaikan. Nanti saudara lihat satu bagian di dalam Efesus 5 ayat 8. Ini menjadi bagian penting juga yang ada hubungannya dengan nats kita hari ini yang akan saya khotbahkan. Nanti lihat juga di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 8. Saudara lihat ayat itu. Ayat 8, ayat 9, dan ayat 10 dari Efesus. Perhatikan Efesus 5 ayat 8, 9, 10 saya baca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan ayat ini jelas sekali. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, maka kebaikan itu adalah salah satu identitas yang harus kita miliki. Dan kebaikan itu bicara tentang karakter atau sifat orang percaya, sifat yang harus dimiliki oleh orang percaya. Maka nanti saudara lihat juga di dalam Filipi pasal 4 ayat 5, ayat itu saya mau baca untuk kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ada hal yang penting yang dituntut oleh Tuhan Yesus bagi kita orang percaya, supaya kita menunjukkan kebaikan. Kebaikan itu adalah sifat, karakter, dan identitas kita. Sebentar saya akan menjelaskan ini saudaraku yang kekasih, supaya kita semua sebagai orang-orang yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, di dalam hidup kita, kita menunjukkan sifat ini atau karakter ini, kebaikan atau buah kebaikan. Saudara perhatikan di dalam pembacaan kita tadi, saya kembali dulu ke nats kita. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-56 yang sudah kita baca, dan itu nanti saudara bisa baca mulai dari ayat 30. Itu ada cerita yang sangat menarik sekali. Kalau kita mau sampaikan firman, renungan dari situ, ada banyak hal yang bisa kita angkat dari situ. Itu kita bisa sampaikan renungan, bicara tentang pengucapan syukur, bisa dari ayat itu, bicara tentang pengorbanan, bicara tentang kesetiaan, bicara tentang berjerih payah, bicara tentang bekerja sama, bicara tentang banyak hal. Bisa kita lihat di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-56. Tapi saudaraku yang kekasih, ada hal penting yang ingin saya sampaikan buat kita semua dari nats kita hari ini, dihubungkan dengan Efesus 5 ayat 8, 9, 10, Filipi pasal 4 dan 5,
Saya ingin bicara dari Markus 6, ini bicara tentang buah kebaikan. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan sifatnya, karakternya sebagai pribadi yang memiliki karakter Allah, di mana ada buah kebaikan, sifat karakter kebaikan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada orang-orang saat itu dan juga kepada kita hari ini. Kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, sudahlah, pasti kita sudah mengerti. Dia mati di kayu salib, itu bicara tentang kebaikan. Dia menebus kita dari dosa, itu bicara tentang kebaikan. Dia mengampuni setiap dosa-dosa kita, itu bicara tentang kebaikan. Dia menerima kita apa adanya, kita manusia yang berdosa, tetapi ketika kita datang kepada Dia dan Dia menerima kita apa adanya, itu bicara tentang kebaikan hatinya, kasih setianya, belas kasihannya, kemurahannya, anugerahnya, dan semuanya itu menjadi satu kesatuan yang ada dalam diri Yesus. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus mengerti ini, bahwa dalam segala situasi, masalah-masalah yang kita hadapi, di dalam semuanya itu Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Amin. Seperti pujian tadi sudah kita nyanyikan, bahwa Tuhan Yesus kebaikannya sungguh nyata dalam hidup kita. Saya baca satu tulisan sejarah gereja, ada seorang tokoh gereja yang namanya Polikarpus. Polikarpus ada di dalam situasi yang sangat sulit. Polikarpus berada di tengah-tengah situasi di mana penguasa bertindak kejam. Polikarpus itu adalah salah satu bapak gereja atau tokoh gereja. Dalam keadaan seperti begitu, banyak anak Tuhan yang sudah ditangkap oleh penguasa saat itu. Banyak di antara mereka yang dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Minyak itu dipanasin, lalu minyak itu mendidih. Lalu banyak sekali orang-orang percaya yang dimasukkan ke dalam tong atau drum minyak itu, dimasak hidup-hidup di situ, dan mereka diminta untuk meninggalkan iman mereka. Mereka diminta untuk jangan percaya kepada Yesus, tinggalkan Yesus. Tetapi jemaat mula-mula, orang percaya mula-mula, mereka lebih memilih mati daripada meninggalkan iman mereka. Catatan sejarah juga saya membaca bahwa pada masa itu, di dalam sejarah, di masa Polikarpus dan bapak-bapak gereja yang lainnya, ada banyak anak Tuhan yang kemudian itu dibunuh atau dibakar hidup-hidup. Mereka ditempatkan, ada taman di taman situ, dan mereka ditaruh di taman situ, diikat di sebuah kayu. Lalu kemudian tubuh mereka itu dilumuri dengan minyak. Lalu kemudian mereka kemudian dibakar hidup-hidup. Dan tubuh mereka yang dibakar hidup-hidup itu menjadi lampu untuk penerang taman itu. Kejam sekali. Polikarpus juga ditangkap dan dia diancam. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kalau kalian tangkap saya tetap menjadi pengikut Kristus. Tetapi penguasa itu berkata begini, kalau kamu menyangkal imanmu, maka kamu akan dibebaskan. Tapi saudara tahu jawaban Polikarpus? Dia bilang begini, saya sudah mengikut Tuhan sekian lama, saya menjadi pengikut Yesus, saya menyembah Dia, saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan sepanjang hidup saya, Tuhan Yesus selalu baik bagi saya. Dan karena itu saya tidak mungkin meninggalkan Dia. Kalau saya mati, gak apa-apa saya mati, tapi saya tidak mau meninggalkan Yesus. Sebab sepanjang hidup saya, Yesus selalu baik, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dan akhirnya saudara tahu, Polikarpus dihukum mati. Dan dia bilang gak apa-apa, saya rela mati karena Yesus tidak pernah berbuat salah kepada saya. Yesus selalu baik bagi saya. Nanti saudara bisa googling sendiri, itu cerita tentang Polikarpus, saudara bisa temukan di situ dan saudara bisa baca kisahnya. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita bahwa Yesus selalu baik dalam hidup kita. Dia menyatakan kebaikannya bagi kita. Dan karena itu kita juga sebagai orang percaya harus memiliki sifat-sifat Kristus, di mana kebaikan Kristus juga harus kita tularkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Perhatikan ayat ini saudara.
Yesus berjalan di atas air, ini kisah yang menarik sekali. Ini bicara tentang mujizat, kadang-kadang kita dengar khotbah bicara tentang mujizat, benar, ini bicara tentang mujizat Allah. Tapi saya mau ingin sampaikan buat kita semua ketika bicara tentang kebaikan Yesus, maka kata kebaikan itu di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata. Satu kata agathos. Agathos atau kata yang dipakai di dalam Efesus itu bicara agathosune. Agathos itu bicara tentang yang baik, yang bagus, yang berguna, sifat ketulusan jiwa. Itu bicara tentang agathos, baik. Tapi ada satu kata yang lain juga yang biasa dipakai untuk kata baik, itu kalos. Kalos itu indah, cantik, menarik. Baik, baik yang dipakai di dalam bahasa Yunani yang lain itu adalah kalos. Dia baik, indah, cantik, menarik. Jadi perbuatan baik itu indah. Perbuatan baik itu cantik. Perbuatan baik itu menarik. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang melakukan perbuatan baik, ada buah kebaikan yang keluar dari hidup mereka, maka hidup mereka itu indah sebenarnya. Hidup mereka itu cantik. Hidup mereka itu menarik. Sehingga akhirnya Yesus katakan, kalau kamu menjadi garam dan terang, nah, dan kamu pasti akan menarik banyak orang karena mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa di surga. Perbuatan baik itu menunjukkan keindahan dari kita, orang-orang percaya yang hidup memiliki sifat-sifat Kristus. Itu sebabnya nanti saudara baca di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Sebelum saya masuk di nats kita. Galatia 6 ayat 9 katakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perbuatan baik atau berbuat baik itu adalah salah satu identitas dari orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau lihat anak Tuhan, dia punya hidup, perbuatannya menarik, perbuatannya baik, perbuatan kata-katanya menarik, kata-katanya baik, perkataannya memuliakan Allah, maka itu menjadi identitas bahwa mereka atau saya atau saudara, kita semua hidup dipimpin Roh Kudus. Kita kembali ke nats kita. Markus 6, saudara, ada beberapa contoh tentang buah kebaikan. Perhatikan ayat itu berkata, ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara perhatikan, ini ada satu contoh tentang kebaikan yang Tuhan Yesus nyatakan, tunjukkan, demonstrasikan kepada murid-muridnya. Apa sih kebaikan yang Yesus tunjukkan di sini, atau contoh kebaikan yang Yesus tunjukkan? Perhatikan di dalam ayat 48, di situ ada penekanannya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Perhatikan ayat itu. Ia datang kepada mereka berjalan di atas apa? Di atas air. Contoh tentang buah kebaikan yang Tuhan Yesus tunjukkan di sini, yang pertama yang saya mau sampaikan di sini, yaitu memberikan pertolongan meskipun tidak diminta. Yesus memberikan pertolongan meskipun tidak diminta.
Oke, lihat ini ya. Mereka baru saja ada di dalam suasana yang luar biasa, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebentar saya akan jelaskan ini di poin kedua. Selesai itu orang banyak kemudian pulang. Lalu kemudian Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalian jalan duluan ya. Kalian pergi duluan dengan perahu. Berangkatlah kalian. Saya mau tinggal sebentar, saya mau berdoa. Perhatikan. Karena sebelumnya waktu Yesus mengajak murid-muridnya, mereka pergi ke situ. Sebenarnya mereka mau pergi ke situ untuk beristirahat, evaluasi pelayanan, kemudian berdoa. Nanti saudara bisa baca mulai ayat 30, akan temukan jawabannya di situ. Tetapi ketika mereka, Yesus dan murid-muridnya pergi ke tempat itu, orang banyak itu tahu. Lalu kemudian mereka mengambil jalan darat, berbondong-bondong datang, berjumpa dengan Yesus. Akhirnya mereka yang mau istirahat, retreat sebentar di tempat yang sunyi itu, mereka tidak jadi retreat, tidak jadi evaluasi. Akhirnya sudah full dengan pelayanan, dan akhirnya mereka tidak bisa melakukan agenda mereka. Makanya setelah itu semua selesai, Yesus bilang, kalian pulang, saya mau tinggal di sini untuk berdoa. Waktu Yesus sedang berdoa, selesai berdoa, murid-muridnya sudah jalan, dan rupanya Yesus melihat dari kejauhan, kayaknya kok kapal mereka ini, perahu mereka ini udah maju-maju ya. Oh, rupanya ada angin sakal, angin yang begitu kuat, yang kemudian datang menghantam perahu mereka. Gelombang danau itu pun mulai bergemuruh, dan murid-murid di dalam ayat itu di sana dikatakan murid-murid susah payah untuk mendayung perahu mereka. Mungkin maju